Shalom, selamat pagi sidang jemaat Betani Advent Church Baru. Pagi hari ini kami bersyukur boleh kembali mendapatkan kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca pada kitab Kisah Rasul yang ke-19 ayat yang ke-21 sampai yang ke-24. Perikop yang berjudul Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Saya akan baca penggalan dari perikop ini. Nanti saudara-saudari Bapak Ibu bisa baca selengkapnya di rumah masing-masing. Saya akan bacakan ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-23 sampai 27. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kami tahu bahwa kemakmuran kita adalah pengurus hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewa besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya." Ya, saya akan ceritakan rangkuman dari perikop ini. Jadi perikop ini tadi bercerita tentang seorang yang bernama Demetrius di Efesus. Ya, pada waktu itu Paulus sedang berada di Efesus. Dia sudah beberapa waktu lamanya dia menyebarkan Injil di Efesus, dan karena itu banyak orang Efesus mulai percaya sama Tuhan Yesus dan mereka mulai meninggalkan dewi yang mereka sembah, yaitu Dewi Artemis. Ya, kalau kita baca di sejarah, Dewi Artemis ini adalah salah satu dewi orang-orang Yunani, jadi sangat terkenal di Efesus. Bahkan kuil Dewi Artemis ini menjadi salah satu keajaiban dunia di waktu dulu, di zaman-zaman kuno. Jadi memang kuil Dewi Artemis ini, dewi yang dipuja oleh orang-orang Efesus ini memang sangat indah, dan pada waktu itu memang menjadi sebuah kebanggaan sendiri buat orang Efesus, dan juga dewi ini sendiri menjadi dewi yang sangat dipuja oleh orang-orang Efesus. Nah, pada waktu itu banyak orang mulai meninggalkan Dewi Artemis karena percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mulai meninggalkan dan menyembah Tuhan Yesus. Nah, Demetrius ini sebagai tukang perak, dia tidak senang dengan hal itu. Akhirnya, singkat cerita, dia menghasut dan menggalang massa, dimulai dari pegawai-pegawainya sendiri. Dia seorang perajin perak, dia mengajak pegawai-pegawainya dan juga pekerja-pekerja lain yang sebidang dengannya untuk membuat kerusuhan di kota itu, ya, untuk mendemo Paulus dan teman-temannya karena mereka sudah membuat Dewi Artemis ini ditinggalkan oleh orang Efesus. Nah, ini seperti itu, dan akhirnya terjadi kalau sekarang mungkin semacam demo gitu ya, semacam demo besar di kota Efesus yang menimbulkan kerusuhan. Mungkin ya kalau sekarang akan jadi headline news di berita-berita seperti itu, karena ya seperti kalau yang kemarin demo-demo besar di Indonesia pun juga membuat banyak perhatian dari seluruh warga. Mungkin seperti itu juga apa yang terjadi di Efesus pada waktu itu. Ya, jadi dari cerita ini saya ingin mau membagikan dua hal yang bisa saya sharingkan pagi hari ini. Yang pertama itu kita baca dari ayat ke-27. Ya, dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya,
untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Ya, yang pertama, poin pertama adalah dari pola pikir orang-orang Efesus, Demetrius dan teman-temannya ini, bahwa mereka pikir Tuhan mereka atau dewi yang mereka sembah itu akan kehilangan kemuliaannya hanya karena tidak ada lagi orang yang membuat patung, tidak ada lagi orang yang membuat kuil-kuilan. Jadi itu diceritain ini, kuil Dewi Artemis itu sudah dihancurkan. Jadi kuilnya itu sudah hancur dan mereka tuh orang-orang Efesus itu membuat kuil-kuilan, mungkin ya semacam miniatur dari kuilnya untuk sebagai wujud penyembah mereka kepada Dewi Artemis. Nah, jadi mereka tuh khawatir bahwa ketika tidak ada lagi orang yang membuat patung, tidak ada lagi orang yang membuat kuil-kuilannya Dewi Artemis ini, itu akan membuat kebesaran Dewi Artemis itu hilang, akan membuat nama Dewi Artemis itu semakin dilupakan dan ininya kuasanya itu semakin hilang di antara orang Efesus. Nah, poin pentingnya nih saudara, bahwa orang Efesus itu melihat bahwa Tuhan atau dalam pemikiran mereka Tuhan itu dibatasi oleh hal-hal yang terlihat mata, hal-hal fisik. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu adalah ya sebatas patung, sebatas miniatur kuil seperti itu. Nah, dari poin pertama ini kita harus belajar bahwa Tuhan yang kita sembah, ya Tuhan yang dikabarkan Paulus pada waktu itu di Efesus, itu adalah Tuhan yang sangat berbeda dengan Tuhan yang mereka percaya, yaitu di Artemis. Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh hal-hal fisik atau hal duniawi, hal-hal yang bisa dilihat mata. Ya, jadi itu yang harus kita percaya, bahwa jangan sampai kita punya pola pikir Tuhan kita tuh ketika gereja ditutup, ketika mungkin tak nggak bisa ibadah, mungkin karena ya kemarin karena pandemi, mungkin beberapa hal ibadah dibatasi, itu membuat Tuhan itu semakin kuasanya hilang. Tidak, saudara. Tuhan kita tuh tidak dibatasi dengan hal seperti itu. Bahwa kalau kita melihat keadaan gereja-gereja di Cina, mereka juga tidak punya gereja, bukan seperti kita sekarang. Kita sekarang di gereja kita sendiri, gereja kita masih punya gedung. Tapi kalau di Cina sana, seperti yang sudah sering diceritakan, bahwa mereka mau ibadah pun sulit, mereka mau nyanyi pun sulit, mereka mau punya Alkitab pun sulit itu. Tapi apa yang terjadi di sana bahkan ketika nggak ada gereja, malahan kebangunan besar terjadi di Cina. Orang-orang di sana lebih sangat-sangat mencintai Tuhan, dan itu membuktikan bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang dibatasi oleh hal-hal duniawi, hal fisik seperti itu, gedung atau segala fasilitas yang berbentuk yang bisa kita lihat. Nah, itu yang poin pertama yang saya mau cerita bagikan pagi hari ini, bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang tidak terbatas. Ya, bukan seperti pemikiran orang Efesus tentang Dewi Artemis, ya tentang Tuhan yang mereka percaya. Ketika patungnya dihancurkan, bahwa itu akan membuat dewinya itu juga kehilangan kuasa dan kehilangan kebesaran namanya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berbeda. Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa, tidak terbatas oleh apapun. Dan yang kedua, kita bisa baca kembali di ayat yang ke-25. Ia mengumpulkan bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Oke, itu ayat yang ke-25. Jadi di poin yang kedua ini saya mau katakan bahwa apa yang dilakukan Demetrius tadi, menghalang massa, membuat kerusuhan, itu sebenarnya dia itu tidak membela si Dewi Artemis ini, tetapi yang dia bela sebenarnya itu adalah perutnya sendiri. Yang dia bela itu adalah masalah material dia sendiri. Karena apa? Karena dengan tidak adanya orang bangun patung Dewi Artemis lagi, otomatis penghasilannya dia tuh hilang, saudara. Otomatis dia nggak dapat uang. Nah, sebenarnya itulah yang
sebenarnya itulah yang dibela Demetrius. Dia nggak membela Dewi Artemisnya, tapi dia membela kepentingan perutnya sendiri, kepentingan kehidupannya sendiri. Jadi dia tuh dibutakan karena hal material. Dia hanya melihat hal material, hanya melihat uang, hanya melihat kebutuhan duniawi, melihat kebutuhan perutnya sendiri, sehingga dia melakukan hal seperti itu, menimbulkan kerusuhan dan menimbulkan banyak keributan pada waktu itu, saudara. Nah, hal yang kedua yang saya bicarakan ini saudara, tentang kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan pribadi kita, tentang masalah perut kita. Apalagi hari-hari ini di masa pandemi ini, saya yakin banyak orang yang masalah perutnya ini sangat terdampak dengan adanya pandemi seperti ini. Ya, itu poin kedua ini saya lebih menekankan tentang bagaimana kita tuh harus percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ya, karena kalau kita mulai khawatir dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kebutuhan kita, itu akan menjadi celah buat iblis masuk untuk dia masuk dan membuat hati kita tuh berubah, membuat hati kita khawatir, dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak dikenan di hati Tuhan, hanya demi kita memperoleh uang atau kita memperoleh penghidupan seperti itu, saudara. Jadi sebagai orang percaya, kita tentunya yakin bahwa di Matius itu Tuhan Yesus sudah menyentuhkan bahwa kita hidup bukan hanya dari roti, tapi kita hidup dari firman Tuhan. Yang sebenarnya kita harus selalu pegang itulah firman Tuhan. Karena kita percaya ketika kita ngerti firman Tuhan kita tuh Tuhan yang punya segalanya. Dia tidak akan membiarkan kita hidup tanpa pemeliharaannya. Kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan segala hal, sekalipun saat ini sulit, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang sanggup memenuhi segalanya. Nah, itu yang jadi poin kedua ini, saudara, tentang hati-hati ketika kita menghadapi kebutuhan pribadi dan kehidupan yang mungkin agak sulit. Nah, kita harus lebih percaya sama Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti Demetrius ini tadi. Dia akhirnya menjadi orang yang akhirnya menimbulkan banyak kerusuhan. Kalau kita bisa digiring iblis untuk meninggalkan Tuhan, saudara. Yaitu dua hal yang saya sharingkan dari perikop ini. Semoga boleh menjadi berkat untuk sering jemaat sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.